wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Mulid, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Siska. Usianya berapa, Bu? 26 tahun. Tinggalnya di mana, Bu? Di Gedung Mundu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Insya Allah saya bisa membantu. Dok, saya itu keputihan. Ibu, itu sejak kapan Ibu keputihan? Sejak 2 minggu yang lalu. Bisa diceritakan Bu awal mulanya bagaimana? Ya, pokoknya 2 minggu ini tuh terus-terusan keputihan, Dok. Itu keputihannya itu keluar dari jalan air Ibu ya? Iya. Kemudian untuk bentuknya tuh bisa deskripsikan Bu seperti apa? Ya, seperti susu pecah gitu, gumpalan-gumpalan. Baik. Apakah sampai mengganggu aktivitas Ibu? Iya, mengganggu, Dok. Itu kalau semakin sakit itu semakin berat kalau dipakai buat ngapain ya Bu? Ya, kalau beraktivitas pakai celana ketat gitu, Dok. Kalau lebih mendingan kalau dibuat apa Bu? Ya, kalau cebok pakai air daun sirih kayak gitu, tapi tetap keputihan. Baik. Apakah terdapat gejala lain Bu seperti rasa terbakar saat buang air kecil atau rasa tidak nyaman saat berhubungan dengan suami? Iya, Dok, saat saya berhubungan gitu. Sebelumnya Ibu sudah menikah ya Bu? Ya udah. Baik Ibu, untuk keputihannya itu untuk frekuensi atau durasinya tuh seperti apa Bu? Ya, pokoknya terus menerus, Dok. Terus menerus gitu ya Bu, selama 2 minggu ini ya? Iya. Kemudian bisa Ibu tahu awal mulanya bisa ada keputihan itu gimana? Ya, kurang tahu, Dok. Tiba-tiba keputihan gitu sih Bu. Kemudian apakah tadi disertai dengan rasa terbakar juga ya Bu? Iya. Kemudian untuk riwayat haid haid pertama saat usia berapa Bu? Haid pertamanya dulu? 13 tahun. 13 tahun. Untuk hari pertama haid terakhirnya itu kapan ya Bu? Sekitar 2 mingguan yang lalu. Kemudian untuk haidnya itu untuk lamanya kira-kira berapa? 5 sampai 7 hari dulu. Kemudian untuk jarak antar haidnya itu apakah teratur Bu? Iya, teratur. Teratur. Terus perdarahan saat haidnya bagaimana Bu? Iya, kalau perdarahan dan warnanya sih normal, Dok. Kemudian untuk keputihan ini apakah disertai dengan adanya darah? Enggak. Kemudian nyeri pada panggul? Enggak. Kemudian Ibu sedang hamil atau tidak Bu? Belum tahu, Dok. Atau Ibu belum cek. Kemudian tadi sudah menikah, ini kehamilan ini sudah pernah hamil belum ya Bu? Belum pernah. Berarti belum pernah keguguran ataupun yang lainnya ya Bu. Kemudian untuk gambaran haid selama 3 bulan terakhir ini bagaimana Bu? Iya, normal-normal aja sih, Dok. Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan sitologi atau mamogram belum ya Bu? Kemudian apakah Ibu aktif berhubungan dengan suami? Iya. Apakah Ibu merasa puas? Iya. Untuk suami apakah juga merasakan hal yang sama? Iya. Baik, kemudian Ibu apakah pernah apakah saat ini ada gangguan pencernaan Bu? Kemudian apakah dalam berkemih juga terdapat gangguan? Iya. Kemudian pernah mengalami gangguan pada tiroid atau yang lainnya? Tidak juga. Kemudian Ibu pernah adakah riwayat penyakit jantung? Enggak. Adakah riwayat anemia atau penyakit darah yang lainnya? Enggak. Tidak juga. Kemudian apakah punya alergi obat tertentu Bu? Enggak. Tidak ya. Kemudian apakah sekarang sedang menjalani suatu proses pengobatan? Tidak. Pernah melakukan operasi Bu? Tidak. Kemudian apakah keluarga dari ibu ini pernah mengalami kanker serviks ataupun kanker payudara? Tidak. Tidak. Keluarga ada yang punya penyakit gula Bu? Tidak. Tidak. Selanjutnya mohon maaf, apakah lingkungan rumah Ibu termasuk bersih? Iya, bersih, Dok. Apakah Ibu seorang peminum alkohol atau merokok? Tidak. Kemudian tadi datang ke sini pakai BPJS atau umum ya Bu? BPJS, Dok. BPJS ya. Baik Ibu, alhamdulillah anamnesis telah selesai. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti mungkin dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok, bisa. Baik Ibu bisa mempersiapkan diri, saya akan mempersiapkan alat. Ya, baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya Ibu sudah berkemih ya Bu. Jika sudah berkemih, saya akan melakukan cuci tangan dan memakai handscreen terlebih dahulu. Baik, di sini ada beberapa alat yang saya gunakan. Yang pertama ada handscreen steril yang sudah dibuka sebelumnya. Kemudian ada handscreen non steril, ada spekulum, lampu ginekologi dan juga gel. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Baik, di sini yang pertama saya akan menghidupkan terlebih dahulu lampu ginekologinya. Jika sudah, maka di sini Ibu akan saya mulai ya Bu pemeriksaannya. Pemeriksaan yang pertama di sini saya akan menginspeksi pada bagian manus pubis,
Di sini pada bagian monofibris tidak ada kerontokan rambut, tidak terdapat kutu, tidak terdapat deformitas, pertumbuhan rambut normal. Kemudian pada vulvanya di sini tidak terdapat deformitas, tidak terdapat tanda-tanda radang. Kemudian dilihat pada labia mayora, di sini tidak terdapat massa, tidak terdapat deformitas dan juga tanda radang. Kemudian pada labia minora, di sini pada labia minor tidak terdapat massa, tidak terdapat deformitas dan juga tidak terdapat radang, tanda-tanda radang. Kemudian pada ostium utera externum, di sini tidak terdapat deformitas tapi terdapat tanda radang. Kemudian pada inspeksi klitoris, di sini tidak terdapat deformitas dan juga tanda radang. Kemudian bentuknya juga normal. Kemudian pada kelenjar Bertolini, tidak terdapat deformitas, tanda radang dan juga tidak terdapat discharge. Kemudian pada perineum juga tidak terdapat massa, deformitas dan juga tanda radang. Kemudian di sini pada Heterotus vagina terlihat adanya floor seperti susu dan dengan gumpalan dan warna mukosanya hiperemis. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi. Yang pertama pada palpasi monopubis. Di sini tidak terdapat nyeri tekan, tidak terdapat massa. Kemudian pada vulva, di sini tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat massa. Kemudian pada labia mayora, di sini tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat massa. Kemudian pada labia minora, tidak nyeri ya Bu, jadi tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat massa. Kemudian pada OUE, di sini tidak terdapat massa, juga tidak terdapat nyeri tekan. Kemudian pada kelenjar Bertolini, di sini pada arah jam 5 dan juga jam 7 tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat massa. Kemudian pada kelenjar skin dipalpasi pada arah jam 3 dan juga arah jam 5. Di sini jam 3 dan juga jam 9 tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat massa. Selanjutnya pada perineum, di sini menekan pada perineum tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat massa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum. Baik, di sini jika sudah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spekulum. Yang pertama menyiapkan alat, di sini pakai spekulum dan juga menghidupkan lampu ginekologi. Kemudian ibu dalam posisi litotomi atau posisi mengangkang. Kemudian di sini saya sudah cuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan steril DTT dan spoon DTT. Kemudian di sini saya akan mengambil spekulum cocok bebek. Setelah itu ibu nanti di sini saya akan memasukkan alat ya Bu pada alat kelamin ibu menggunakan alat ini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memasukkan dengan jari tangan kiri itu membuka labia. Kemudian jika vaginanya tampak kering, pada spekulum bisa diberikan gel. Selanjutnya di sini masukkan spekulum sejajar dengan uterus vagina. Masukkan perlahan, pegang spekulum, dikunci. Kemudian jika sudah masuk setengah maka diputar hingga pegangan spekulum sejajar dengan vagina. Kemudian buka pengunci dan meregangkan si spekulum. Jika sudah, maka saya akan melakukan penilaian. Di sini pada dinding vagina, tidak terdapat rugi, tidak terdapat inflamasi, tidak terdapat tumor, tidak terdapat darah, tapi terdapat discharge, yaitu cairan floor yang menggumpal seperti susu pecah dan mukosanya hiperemis. Kemudian pada menilai porsio dan cervix ini posisi cervix normal, kemudian tidak terdapat massa, ada hiperemis, ulcerasi tidak ada, polip dan juga tidak ada. Di sini selanjutnya saya akan mengeluarkan dengan melepas kuncinya. Jika sudah, maka saya akan meletakkan ini pada bengkok. Baik,
Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan manual. Pemeriksaan ini nanti saya akan masukkan jari saya ke organ ibu. Apakah ibu bersedia? Jika iya, selanjutnya di sini saya sudah memakai sarung tangan DTT. Selanjutnya di sini saya akan membersihkan terlebih dahulu vulva dengan kapas. Jika sudah, saya akan tangan kiri saya memegang pada bagian abdomen, kemudian di sini saya memasukkan jari saya di sini pada vagina dan juga panggul dasar, teraba licin, kemudian batu gitu juga masa. Selanjutnya pada cervix di sini posisinya normal, tidak, kemudian permukaannya tidak rata. Selanjutnya pada perabaan corpus uteri di sini teraba sebesar telur ayam, arahnya antifleksi, mobilitasnya cukup dan juga permukaannya licin. Kemudian pada perabaan paramentrium dan juga adnexium di sini tidak dapat massa, tidak dapat nyeri dan juga mobilitas cukup. Kemudian pada perabaan cavum 12 di sini tidak terdapat nyeri, massa ataupun bulasi. Selanjutnya di sini saya tidak melakukan pemeriksaan rektovaginal karena tidak terdapat indikasi ke arah tersebut. Baik, alhamdulillah Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa merapikan diri. Saya akan mencuci tangan dan merapikan alat. Ibu, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Di sini berdasarkan pemeriksaan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik tadi, Ibu mengeluhkan keputihan. Kemudian pada pemeriksaan fisik juga ditemukan adanya fluor atau keputihan yang keluar dari vagina yang seperti susu, gumpalan susu. Di sini untuk diagnosis saya yaitu kandidiasis. Nanti mungkin saya akan berikan obatnya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, Dok. Tidak ada. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.